Cerita rakyat Sumatera Barat. Kisah Siamang Putih. Pada zaman dahulu kala, di Kampung Alai yang terletak di pesisir utara Pantai Tiku, Sumatera Barat, ada sebuah kerajaan yang bernama Pagaruyung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang juga merupakan saudagar kaya bernama Tuanku Raja Kecik. Tuanku Raja Kecik memiliki seorang putra yang sudah berumah tangga, yaitu Nahkoda Baginda. Putranya tersebut sudah memiliki seorang putri berparas rupawan bernama Putih Juwilan. Gadis tersebut sebenarnya sudah memasuki usia untuk menikah. Hanya saja, tidak ada pemuda yang berani mendekatinya karena status sosialnya yang begitu tinggi. Para pemuda yang mendekatinya merasa sangat minder. Pasalnya kebanyakan dari mereka hanyalah berprofesi sebagai nelayan. Hal tersebut tentu saja membuat hati gadis itu menjadi sangat sedih. Melihat cucunya yang setiap hari melamun dan bersedih membuat Tuanku Raja Kecik menjadi cemas. Ia kemudian memanggil Nahkoda Baginda dan istrinya untuk membicarakan mengenai kondisi anaknya. Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa keluarga akan mengadakan pesta guna mendapatkan jodoh untuk Putih Juwilan. Pesta tersebut akan diadakan selama 1 bulan penuh. Tepat 1 hari sebelum pesta diadakan, Putih Juwilan bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang akan menjadi jodohnya. Pemuda tersebut merupakan keturunan bangsawan bernama Sultan Rumandung. Setelah mendapatkan mimpi itu, ia kemudian bangun. Baginya, mimpi tersebut terlihat begitu nyata dan perasaannya menjadi begitu bahagia. Ia jadi tidak bisa berhenti memikirkan sang pemuda yang singgah dalam mimpinya itu. Maka dari itu, ia kemudian menemui kakek dan orang tuanya untuk menceritakan semuanya. Pesta tetap diadakan dan Tuanku Raja Kecik menyuruh para pengawalnya untuk mencari seorang pemuda yang bernama Sultan Rumandung. Sayangnya, meski sudah menggelar pesta selama sebulan, pemuda yang dimaksud tidak pernah ditemukan. Hal tersebut membuat hati Putih Juwilan semakin sedih. Pasalnya ia benar-benar menyukai Sultan Rumandung, meskipun tak pernah sekalipun bertemu. Tak mau melihat cucunya bersedih terus-menerus, Tuanku Raja Kecik kemudian mendatangkan seorang ahli nujum atau peramal. Entah bagaimana caranya, ia meminta agar sang peramal bisa membuat Sultan Rumandung datang ke Kampung Alai. Sepertinya ajian dari sang peramal berhasil. Beberapa hari kemudian, para pengawal melihat sebuah kapal besar yang berlabuh di dermaga milik Kampung Alai. Rupanya itu adalah kapal milik Sultan Rumandung. Ia terpaksa berhenti sejenak karena tiang-tiang milik kapalnya patah dihantam badai. Setelah menyampaikan kabar tersebut kepada sang raja, para pengawal kemudian diperintahkan untuk membawa sang pemuda ke istana. Setibanya di sana, Sultan Rumandung disambut baik oleh keluarga istana. Putih Juwilan merasa begitu bahagia, jantungnya berdegup kencang, serasa mau copot ketika akhirnya bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Setelah yakin kalau pemuda yang datang adalah Sultan Rumandung, Ibu Putih Juwilan kemudian menyuruh anaknya untuk memperkenalkan diri. Tidak disangka, meski pertemuan keduanya begitu singkat,
Ternyata pemuda tersebut juga tertarik dengan Putih Juilan. Sang kakek kemudian menawarinya untuk menikah dengan cucunya. Sultan Rumandung tentu saja menerima tawaran tersebut. Namun ia memberikan sebuah syarat. Dirinya akan kembali lagi untuk menikah dengan Putih Juilan ketika telah sukses. Karena saat ini ia masih merasa belum pantas untuk meminang sang putri cantik karena baru merintis usahanya. Tuanku Raja Kecil pun memaklumi alasan tersebut. Akan tetapi, sebagai pengikat, keduanya ditunangkan terlebih dahulu. Tak berapa lama setelah acara selesai, Sultan Rumandung kemudian berpamitan untuk kembali pergi berdagang. Sang putri tentu saja merasa sedih ditinggal sang kekasih. Sebelum benar-benar berpisah, ia bersumpah akan setia dan menunggunya sampai kembali. Apabila melanggar janji, ia bersedia berubah wujud menjadi seekor siamang putih. Begitu pula dengan Sultan Rumandung, ia berjanji akan kembali lagi untuk menikahinya. Apabila tidak, kapalnya akan tenggelam di laut. Setahun sudah berlalu semenjak sang kekasih hati pergi berlayar. Putih Juilan masih tetap setia menunggu meskipun tak diberi kabar. Hingga 2 tahun berikutnya, wanita tersebut masih menunggu tunangannya untuk segera kembali dan menikahinya. Tak lama berselang, dirinya mendengar kabar ada sebuah kapal yang berlabuh di dermaga. Ia berpikir kalau itu adalah Sultan Rumandung. Tak mau membuang-buang waktu lagi, dirinya segera bergegas pergi ke dermaga untuk menemui kekasihnya. Setibanya di sana, perempuan itu harus menelan pil pahit karena ternyata yang datang bukanlah sang tunangannya, melainkan orang lain. Namun perasaan kecewa itu tak berlangsung lama, karena ternyata pria yang datang tidak kalah tampan jika dibandingkan dengan tunangannya. Ia juga merupakan saudagar kaya, keturunan bangsawan. Tak butuh waktu yang lama, Putih Juilan kemudian jatuh cinta dengan pemuda yang baru ditemuinya itu. Putih Juilan lalu pulang dan mengatakan pada ibunya kalau dirinya mencintai orang lain. Kemudian sang ibu mengundang si pemuda tampan untuk ke istana. Setelah saling memperkenalkan diri, sang ibu kemudian bertanya kepada pemuda tersebut, "Apakah kamu bersedia menikah dengan putriku?" Ternyata pemuda itu juga merasa tertarik kepada Putih Juilan. Maka dari itu, dirinya mengiyakan dan menyatakan kesediaannya untuk menikah dengannya. Mendengar jawaban tersebut, ibunya merasa lega. Ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada suami dan mertuanya. Keluarga Putri Juilan pun menyambut gembira berita tersebut. Mereka lega karena sang putri akhirnya dapat menikah. Sebagai rasa syukur, mereka mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakannya. Keesokan harinya, kedua mempelai kemudian menjalani proses ijab kabul. Sebelumnya, sang penghulu bertanya terlebih dahulu mengenai kesediaan Putih Juilan untuk menikah dengan calon suaminya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba ia memekik lalu melompat berdiri seperti orang yang terkena sengatan lebah. Aduh, sakit sekali, teriak Putih Juilan. Tak disangka saat itu juga dirinya berubah menjadi seekor siamang putih. Orang-orang yang hadir tentu saja kaget melihat kejadian yang sungguh aneh ini. Suasananya pun menjadi riuh. Sang putri dalam wujud siamang itu kemudian berlari ke atap kerajaan dan meratap sambil melihat ke arah lautan lepas. Tuanku Raja Kecil mengejarnya
Ketika memandangnya, ia langsung menyadari bahwa cucunya telah melanggar sumpahnya sendiri untuk tidak menikah dengan orang lain. Keluarga besar tentu saja merasa sedih dengan kenyataan tersebut. Namun semuanya sudah terlanjur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka menerima kenyataan kalau putri kesayangannya berubah menjadi siamang berwarna putih. Setiap hari sebelum matahari terbenam, siamang jelmaan Putih Juilan akan naik ke atas bubungan istana. Ia lalu menangis sambil memandangi lautan. Ia mungkin meratapi nasib dan memiliki penyesalan mendalam untuk tunangannya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Sultan Rumandung tetap tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, keluarga menemukan siamang putih meninggal di atas pohon. Semenjak kematian sang putri, keluarganya terus mencari keberadaan Sultan Rumandung. Mereka tidak akan tenang sampai menemukannya. Akhirnya, pencarian tersebut membuahkan hasil. Ternyata, pemuda itu juga melanggar janjinya. Kapalnya tenggelam, dihantam badai saat dalam perjalanan untuk menikahi wanita lain. Begitulah cerita rakyat dari Sumatera Barat, legenda Siamang Putih. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah untuk tidak sembarangan memberikan sumpah atau janji kepada orang lain. Karena kalau tidak bisa menepatinya, maka akan celaka seperti apa yang terjadi pada Putih Juilan dan Sultan Rumandung. Selain itu, juga jangan terlalu cepat jatuh cinta dan memberikan hatimu untuk orang yang baru dikenal. Kita harus mengenalnya terlebih dahulu, apalagi jika ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Dan yang terakhir, jika nanti sudah menjadi orang tua, janganlah terlalu memanjakan anak. Terkadang, memenuhi semua permintaan anak bukanlah hal yang bijak. Kisah Putri dan Kacang Polong. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah negeri antah berantah, ada sebuah kerajaan yang sangat mewah. Raja dan ratu di kerajaan tersebut memiliki pangeran Sematawayang sebagai penerus tahta. Pangeran sudah waktunya untuk menikah, akan tetapi ia tak kunjung menemukan sosok putri yang sesuai dengan kriterianya. Ia bahkan datang ke kerajaan dari negeri lain untuk mencari jodoh. Beberapa putri dari penjuru dunia juga datang menemui pangeran. Namun sayangnya, tak ada yang bisa memikat hati sang pangeran. Kriteria sang pangeran tak sulit, ia hanya ingin sosok yang bisa membuat hatinya berdebar. Setelah bertahun-tahun mencari pasangan, pada akhirnya pemuda tampan itu menyerah. Ia melanjutkan hidupnya dengan perasaan sedih, gundah, dan putus asa. Tak usah bersedih anakku, kelak kau akan temukan sosok yang membuat hatimu berdebar, ucap sang ratu. Iya Bu, tapi kapan Bu? Hamba ingin sekali memiliki seorang istri Bu. Mendengar anaknya putus asa, ratu dan raja juga turut bersedih. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berdoa agar anaknya lekas menemukan tambatan hati. Pada suatu malam, datanglah hujan badai besar disertai kilat dan petir yang menyambar-nyambar. Pangeran sangat ketakutan hingga tak bisa tidur. Ia khawatir badai akan memporak-porandakan negeri ini. Di tengah-tengah hujan yang lebat, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu istana. Pelayan membuka pintu istana dan ternyata ada seorang wanita yang menggigil kedinginan. Meski penampilannya kacau, gadis itu masih terlihat cantik dan elegan.
Dengan susah payah, ia bicara. "Bo, bo- Bolehkah aku masuk? Aku tersesat di hutan dan aku sendirian." Pelayan merasa kasihan dengan gadis itu. Ia lalu berlari menyampaikan kejadian itu kepada sang raja. Tuhan, di depan ada seorang wanita yang mengaku tersesat di hutan. Ia ingin masuk dan berlindung di istana ini, Ucap pelayan itu. Kita tak boleh menolak pengunjung yang sedang kesulitan di tengah malam seperti ini. Bawalah ia masuk. Perintah sang raja. Lalu perempuan itu masuk dan menghangatkan badannya di depan perapian. Sang ratu datang untuk melihat siapa pengunjung yang mengalami kesulitan itu. Ratu merasa kasihan pada sang gadis. Bajunya basah kuyup, wajahnya pun tampak lusuh. Kemudian sang ratu meminta pelayan untuk membawakan baju yang sesuai untuk sang gadis. "Apa yang kau cari di tengah hutan belantara hingga semalam ini? Dan siapakah dirimu?" Tanya sang ratu pada gadis itu. "Aku putri dari negeri yang jauh. Istanaku diserang oleh sekawanan musuh. Ayah dan ibuku memintaku kabur dan mencari tempat yang aman untuk berlindung bersama 2 pengawal. Namun, karena gelap dan hujan badai, aku terpisah dengan para pengawal. Untung saja aku menemukan istanamu. Terima kasih telah mengizinkanku masuk, Ratu." Sang ratu tak langsung mempercayai ucapan gadis itu, tapi ia juga tak tega mengusirnya dari istana. "Ini baju untukmu. Gantilah baju basahmu dengan baju ini agar kau tak sakit." "Terima kasih banyak, Ratu. Terima kasih." Setelah berganti baju dan rambutnya telah mengering, gadis itu tampak semakin cantik dan anggun. Ia terlihat seperti seorang putri. Lalu pangeran datang untuk menemui gadis itu. Pangeran terpikat dengan kecantikan dan keanggunan sang gadis. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian ia berkata, Kurasa ialah wanita yang selama ini aku cari. Tapi kalau ia bukan seorang putri, aku tak bisa menikahinya. Ia lalu menceritakan perasaannya kepada sang ibu. Ibu, kurasa aku menyukai gadis itu. Tapi bagaimana bisa kita tahu apakah ia benar-benar putri atau bukan, Bu? "Tenang saja anakku, ibu akan mengatasinya. Kita akan tahu malam ini apakah ia seorang putri sejati atau bukan," ucap sang ratu. Ia tampaknya sudah memiliki cara untuk membuktikan ucapan gadis itu. Karena hujan sudah reda, pangeran pun mengajak gadis itu mengobrol di balkon istana. Gadis itu tak hanya cantik dan elegan, tetapi juga pintar. Pangeran semakin jatuh hati kepadanya. Di sisi lain, sang ratu menyiapkan kamar tamu untuk gadis itu beristirahat. Ia meletakkan kacang polong di atas kasur. Lalu ia meminta para pelayan untuk menumpuk 7 lapis kasur di atas kacang itu. Karena malam semakin larut, pangeran dan gadis itu pun mengakhiri obrolan. Lalu pelayan mengajak gadis itu ke kamar yang telah disiapkan agar ia bisa beristirahat. "Kenapa kasur ini begitu tinggi?" ucap gadis itu dalam hati. Namun ia sungkan untuk mengatakannya kepada pelayan. Ia tak ingin merepotkan siapapun. Keesokan harinya, ratu menemui gadis itu. Ia ingin segera memastikan apakah perempuan itu benar-benar seorang putri atau bukan. Kemudian, ratu pun bertanya, "Apakah tidurmu nyenyak?" "Terima kasih telah memberiku tempat untuk berteduh dan beristirahat, Ratu. Namun sesungguhnya aku kurang bisa tidur semalam,"
Oh, benarkah? Kira-kira apa yang membuatmu tak tidur nyenyak? Badanku sakit dan pegal-pegal, Ratu. Seakan-akan aku tidur di sesuatu yang sangat keras. Tapi mungkin saja itu karena aku terlalu lelah. Mendengar jawaban sang gadis, Ratu pun tersenyum lebar dan mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa hanya putri sejati yang bisa merasakan ketidaknyamanan dari tempat tidur berlapis 7 kasur itu. Lalu Ratu mendatangi raja dan pangeran. Putraku, berbahagialah kamu. Rupanya gadis itu benar-benar seorang putri sejati. Aku baru saja membuktikannya. Wah, benar kamu. Tanya pangeran kegirangan. Ia tak percaya bahwa akhirnya menemukan seorang putri yang membuatnya jatuh hati. Lalu ia pun meminta izin pada sang raja untuk menikah dengan putri itu. Tentu saja sang raja pun menyetujuinya. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, pangeran lalu menemui sang putri. Ia meminta sang putri untuk tinggal di istananya selama beberapa hari lagi sampai perang di negerinya selesai. Putri, maukah kau tinggal sementara di istana ini? Tunggulah sampai perang di istanamu mereda. Baiklah pangeran, terima kasih karena telah mengizinkanku tinggal di sini. Tak hanya itu saja, pangeran juga datang ke negeri sang putri bersama para pasukan. Ia ingin menyelamatkan negeri sang putri dari serangan para musuh. Tak lama kemudian, pangeran kembali membawa kabar baik. Ia dan beberapa pasukan berhasil menyelamatkan negeri sang putri. Mendengar kabar tersebut, gadis cantik itu pun merasa sangat bahagia dan bersyukur. Terima kasih pangeran, aku bersyukur telah datang kemari. Sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkan negeriku. Setelah itu, pangeran pun melamar sang putri. Dan tentu saja, gadis itu tak menolak. Ia mencintai pangeran dengan sepenuh hati. Mereka pun mengadakan pernikahan yang mewah. Usai pesta pernikahan, pangeran meletakkan kacang polong ke dalam kotak kaca dan memajangnya di istana. Selama beberapa tahun, kacang polong itu dikunjungi oleh orang-orang yang percaya akan cinta sejati. Begitulah kisah Putri dan Kacang Polong. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah percayalah pada takdir Tuhan. Perihal jodoh, Tuhan telah menyiapkan sosok yang tepat untukmu. Ia akan mempertemukanmu pada seseorang di saat yang tak terduga sekalipun. Seperti pangeran yang bertemu dengan jodohnya di saat yang tak terduga. Selain itu, berusahalah untuk selalu jujur. Seandainya sang putri tak jujur dan mengatakan tidurnya nyenyak, Ratu tak akan percaya bahwa dirinya adalah seorang putri. Kisah Petualangan Putri Moana. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik bernama Moana yang tinggal di Pulau Motunui. Bahkan ketika dia masih kecil, dia sangat menyukai laut. Dia juga suka mendengarkan cerita dari Nenek Tala. Cerita yang paling disukai Moana adalah tentang manusia setengah dewa bernama Maui yang telah mencuri jantung pulau induk Te Fiti. Menurut Nenek Tala, Maui merusak keseimbangan alam dengan mencuri jantung pulau induk. Ayah Moana, kepala suku Tui, percaya laut itu berbahaya. Penduduk pulau dilarang berlayar melewati terumbu karang. Tetapi Moana kecil merasakan hubungan yang kuat dengan lautan, beserta semua makhluk yang berada di dalamnya. Dia selalu ingin membantu makhluk laut, dan ternyata laut memperhatikan sehingga memberi Moana hadiah khusus. Ketika kepala Tui membawa Moana, dia menjatuhkan hadiah itu. Untungnya ada orang lain yang mengambilnya.
dan itu adalah Nenek Tala. Dia percaya bahwa anugerah laut adalah jantung Teviti. Saat Moana tumbuh, dia bekerja keras untuk membantu memimpin rakyatnya dan mengikuti aturan ayahnya. Tetapi ketika Moana berusia 16 tahun, Nenek Tala membawanya ke sebuah tempat. Saatnya mengetahui takdir dirimu, Kata Nenek Tala. Dia membawa Moana ke gua tersembunyi yang penuh dengan kano kuno. Saat Moana mulai bermain drum, dia bisa merasakan roh leluhurnya. Mereka adalah pencari jalan, penjelajah di lautan. Nenek Tala berharap agar Moana melakukan perjalanan melintasi lautan, menemukan Maui, dan memulihkan hati Teviti. Jadi dengan hati yang aman di dalam kalungnya, Moana berlayar. Namun berlayar di lautan terbuka bukanlah hal yang mudah bagi Moana, terutama saat badai melanda. Moana dan kapalnya terdampar di pulau yang jauh ketika dia bertemu Maui si setengah dewa. Dia tidak seperti yang diharapkan Moana. Maui mencari perahu Moana, tetapi ketika dia mencoba untuk berlayar, lautan memastikan Moana pergi bersamanya. Laut ingin mereka bekerja sama. Maui berencana akan membantunya mengembalikan hati Teviti hanya jika Moana membantunya menemukan pancing ajaibnya. Tapi pertama-tama, mereka harus melewati Kakamora, pasukan bandit liar berpakaian kelapa. Kemudian, mereka harus terjun ke lautai alam monster. Berpikir cepat, Moana menipu Tamatoa, monster kepiting, dan dia dan Maui mengambil kail yang hilang. Sepanjang jalan, Maui mengajari Moana cara menemukan arah menggunakan matahari, bintang, bulan, dan arus laut untuk bernavigasi. Dan ketika perjalanan menjadi terlalu sulit, roh Nenek Tala kembali. ketahuilah siapa dirimu yang ditakdirkan. Roh Nenek Tala berkata pada Moana. Ketika Moana dan Maui akhirnya mencapai Teviti, ibu pulau itu telah pergi. Sebaliknya, ada monster lava bernama Teka. Maui dan Moana mencoba segalanya, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Teka. Kemudian Moana punya ide. Memanggil semua keberaniannya, Moana memberikan hati kepada Teka dan Teka teringat akan siapa dia seharusnya. Dia adalah Teviti dengan jantungnya yang dipulihkan. Teviti bersemi kembali, dunia pun kembali seimbang. Moana dan Maui mengucapkan selamat tinggal. Perjalanan mereka bersama pun selesai. Maui berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Sudah waktunya Moana kembali ke bangsanya. Gadis muda dari Pulau Motunui sekarang tahu persis siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang putri, pemimpin dan pencari jalan. Dia adalah Moana. Cerita rakyat Bangka Belitung, legenda Tanjung Penyusup. Pada zaman dahulu kala, di utara Pulau Bangka, tepatnya di sebelah utara kota Belinyu, terdapat perkampungan subur dan makmur. Perkampungan itu tidak jauh dari sebuah tanjung dan diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu bernama Raja Syahid Hashim, biasa dipanggil rakyatnya Baginda Syahid. Raja Syahid mempunyai seorang istri dengan baik budi pekertinya serta cantik jelita wajahnya. Istrinya bernama Maharani. Tapi sangat disayangkan, mereka belum dikaruniai seorang anak pun, padahal mereka sudah 8 tahun menikah. Rakyat perkampungan itu sangat mencintai raja dan permaisuri. Terlebih mereka kasihan kepada raja dan permaisuri
yang belum memiliki keturunan. Pada suatu hari, saat sedang bersantai, Permaisuri Maharani termenung. Terlihat dia sedang memikirkan sesuatu. Ini membuat kerutan ketidakmengertian di dahi Baginda Syahid, dan beliau kemudian bertanya, Ada apa gerangan Adinda termenung sendiri? Tidak, Kakanda, Dinda hanya bersedih. Sampai saat ini, terhitung telah 8 tahun kita menikah, tapi kita belum juga dikaruniai oleh seorang anak pun. Dinda sedih, tak ada penerus Kakanda di kemudian hari. Sabar Adinda, Tuhan Maha Pemurah. Mungkin saat ini kita memang belum dikaruniai seorang putra ataupun putri. Tapi siapa tahu, Tuhan berbaik hati mau menganugerahi kita seorang putri yang cantik jelita, atau seorang putra yang tampan perkasa esok hari. Iya, Dinda hanya bisa bersabar atas semua ini. Setiap malam, Dinda berdoa untuk kebahagiaan kita, Kanda. Sudahlah Dinda, tak baik seperti itu. Kita harus bersabar sambil terus berusaha dan berdoa. Sekarang Dinda beristirahatlah di ranjang. Jangan bersedih lagi. Tak lama kemudian, Permaisuri Maharani pun terlelap. Di dalam tidurnya, Permaisuri Maharani bermimpi didatangi seorang kakek berbaju putih, berjenggot panjang. Tiba-tiba kakek tua itu berbicara kepadanya. Cucuku, sungguh kasihan kau dan suamimu yang baik hati belum dikaruniai seorang anak pun. Apakah kau benar-benar menginginkan seorang anak? Wajah Permaisuri Maharani berubah cerah. Bibirnya membentuk sebuah senyuman dan kemudian menjawab pertanyaan sang kakek. Iya, aku menginginkan seorang anak yang telah kuinginkan sejak 7 tahun lalu. Tapi, siapakah kakek ini sampai bisa mendatangiku? Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba, berniat membantumu keluar dari masalah pelik. Tapi aku bingung, dari mana asal kakek dan mengapa kakek datang kepadaku untuk membantuku? Sekali lagi, aku bukanlah siapa-siapa. Maaf, aku tak bisa berlama-lama. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau engkau ingin memiliki anak, carilah penyu di Tanjung dekat kampung ini. Di sana banyak penyu. Ambillah telurnya. Ambil sebanyak 7 butir. Minggu-minggu ini merupakan minggunya penyu-penyu itu bertelur. Setelah kau dapatkan, makanlah sebutir setiap sebelum tidur. Lakukanlah selama 1 minggu ini. Kabarkan juga kepada suamimu. Aku pergi dulu. Kakek itu pergi dalam sekejap dan Permaisuri Maharani terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengucur deras di dahinya dan dengan tergesa-gesa ia mencari suaminya. Kanda, Dinda punya sebuah berita, Kanda. Ada apa Dinda? Berita apa? Mengapa keringat Dinda sampai mengucur deras di dahimu? Apakah Dinda mimpi buruk? Kanda, tadi Dinda bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua. Kakek itu berniat membantu kita. Kanda, kakek itu membantu kita yang sangat menginginkan anak. Oh, apa? Siapa kakek itu? Apa yang dia katakan padamu, Dinda? Kakek itu berkata, jika kita menginginkan anak, pergilah ke Tanjung di utara kerajaan ini. Di sana banyak penyu, dan tentulah mereka punya telur. Karena ini musim penyu bertelur. Telur penyu itu harus dinamakan selama sebutir tiap sebelum tidur selama 1 minggu.
Itu kabar gembira, Dinda. Baiklah, Kakanda akan segera merintahkan para hulu balang untuk menemani kita pergi ke Tanjung dan kemudian mencari telur-telur penyu itu. Para hulu balang telah berkumpul di aula kerajaan. Para hulu balangku, hari ini kita pergi ke Tanjung di sebelah utara kerajaan ini. Kabarnya di sana banyak penyu. Kita cari telurnya. Mereka pun segera berjalan kaki menuju Tanjung. Sesampainya di sana, Baginda mendapati banyak sekali penyu. Benar apa kata kakek itu? Para hulu balang pun mencari telur-telur penyu sebanyak 7 butir. Ini merupakan pekerjaan mudah karena di samping penyu yang berhamburan di situ, telur-telur penyu itu pun bertumpuk-tumpuk di bawah timbunan pasir. Permaisuri Maharani rutin memakan sebutir telur penyu setiap sebelum tidur selama seminggu ini. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Permaisuri Maharani mengandung. Baginda Syahid berbahagia, juga para hulu balang dan rakyat. Mereka semua bersuka cita menyambut kehadiran seorang bayi dari rahim Permaisuri Maharani. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan mungil, kemudian diberi nama Syahrani. Bayi perempuan itu cantik sekali. Wajahnya perpaduan antara wajah ayah dan ibundanya. Ayah dan ibundanya sangat menyayanginya. Putri Syahrani sangat dimanja. Semuanya termasuk rakyat dan para hulu balang sangat menyayangi dan memanjakannya. Sehingga ia tumbuh menjadi gadis yang manja dan muak. Putri Syahrani hanya bisa membentak-bentak orang lain karena dia pikir dia adalah anak dari raja yang memerintah di kerajaan di perkampungan itu. Ibunda dan ayahandanya dibuat kewalahan karena sikap semena-menanya. Ia jahat kepada rakyat jelata, sungguh membuat sang ibunda yang baik hati mengusap dada setiap hari. Sekarang, Putri Syahrani sudah berusia 17 tahun. Kecantikannya tidak sepadan dengan hati dan perilakunya. Pada suatu hari, Putri Syahrani yang cantik tapi buruk hatinya itu ingin bermain di Tanjung dekat perkampungan subur di mana kerajaan ayahnya sendiri. Dia sangat senang karena di sana banyak penyu. Penyu-penyu di situ dikejar-kejarnya. Di antara penyu-penyu yang berhamburan itu ada seekor penyu yang berbeda. Penyu itu indah sekali, warnanya hijau. Putri Syahrani yang sudah terbiasa terpenuhi keinginannya menginginkan penyu itu menjadi miliknya. Penyu itu dikejarnya, tetapi penyu indah itu berjalan ke arah laut. Putri Syahrani terus berjalan dengan susah payah di antara penyu-penyu yang berserakan untuk mengejar penyu hijau itu. Sungguh susah sekali. Di tempat itu tidak ada seorang manusia pun kecuali dirinya sendiri karena Putri Syahrani berangkat ke Tanjung itu sendirian secara diam-diam. Penyu itu sudah berenang di lautan. Putri Syahrani masih terus mengejarnya dengan berjalan dalam air laut dengan susah payah. Putri Syahrani tidak bisa berenang karena dari kecil tidak pernah bermain di laut atau sungai dan sebagainya. Akan tetapi, saking ingin memenuhi hasratnya untuk memiliki penyu itu, Putri Syahrani tidak menghiraukan kekurangannya dan tidak sadar bahwa laut itu semakin dalam. Gelombang di Tanjung itu sangat besar. Karena sudah kesal, Putri Syahrani berteriak memaki penyu hijau itu. Penyu busuk! Kemari kau, jangan pergi. Kau harus menjadi milikku. Kemari kau, penyu busuk! Tiba-tiba, gelombang besar menghempas Putri Syahrani dan air laut membawa Putri Syahrani semakin menjauh ke tengah laut. Putri Syahrani yang manja itu tenggelam dan tak pernah ditemukan. Tak seorang pun yang tahu
bahwa Putri Syahrani mati tenggelam di sini dan tak akan pernah kembali lagi. Ternyata penyu hijau yang indah itu adalah jelmaan dari kakek tua yang dulu pernah mendatangi ibunda Putri Syahrani dalam mimpi sebelum dia lahir. Dia benci pada tingkah laku Putri Syahrani dan kasihan kepada orang tua Putri Syahrani yang kewalahan menghadapi tingkah pola anaknya. Akhirnya, Tanjung tempat Putri Syahrani tenggelam dinamakan sang kakek tua sebagai Tanjung Penyu Busuk. Kemudian sekarang kita kenal dengan Tanjung Penyusuk yang memiliki pemandangan indah serta gelombang cukup besar, sehingga tak jarang memakan korban yang sedang asyik berenang maupun bermain air. Cerita rakyat, kisah bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berhati lembut bernama Bawang Putih. Bawang Putih sangat sopan tingkah lakunya dan santun budi bahasanya. Orang tua Bawang Putih sangat mencintai anaknya yang cantik, rajin dan baik hati tersebut. Pada suatu hari, terjadilah sebuah musibah yang menimpa keluarga bahagia tersebut. Ibu Bawang Putih meninggal dunia karena sakit. Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih dengan kejadian ini. Untuk menghilangkan kesedihan Bawang Putih, ayahnya pun menikah lagi. Istri baru ayahnya adalah seorang janda dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Ia seusia dengan Bawang Putih. Pada awalnya, mereka berdua sangat baik hati pada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan, Bawang Merah dan ibunya mulai memperlihatkan sifat asli mereka. Ternyata mereka jahat dan selalu menindas Bawang Putih. Bawang Putih disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, sedangkan mereka hanya bersantai-santai. Ayah Bawang Putih sama sekali tidak mengetahui hal ini, karena ia selalu pergi berdagang keluar kota berbulan-bulan. Jika ayahnya pulang, Bawang Putih tidak berani mengadukan perbuatan ibu dan saudara tirinya. Nasib Bawang Putih benar-benar sangat malang. Setelah ibunya meninggal, kini ayahnya pun meninggal karena sakit. Bawang Putih sangatlah sedih karena ia menjadi yatim piatu dan harus tinggal bersama ibu dan saudari tirinya. Pada suatu hari, ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci baju di sungai. "Bawang Putih, cucilah baju-baju kotor ini dan berhati-hatilah, jangan sampai baju kesayanganku rusak atau hanyut di sungai." Bawang Putih pergi menuju sungai. Ketika sedang mencuci, tanpa sadar, salah satu baju ibunya hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih sangat panik dan takut karena baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Bawang Putih akhirnya kembali ke rumah dan melapor kepada ibu tirinya. Ibunya sangatlah marah. "Dasar bodoh, baju kesayanganku itu harganya sangat mahal. Apakah kau mampu untuk menggantinya? Cepat cari dan jangan pulang sebelum kau temukan bajuku." Bawang Putih sangat sedih dan ia berjalan menyusuri aliran sungai. Kemudian ia bertemu dengan seorang pemburu yang sedang minum di pinggir sungai. Ia pun bertanya kepada pemburu itu, "Permisi, apakah Paman melihat selai baju yang hanyut?" "Oh, ya, aku melihatnya. Baju itu hanyut ke arah sana." Bawang Putih berjalan menuju arah yang ditunjuk si pemburu. Namun baju ibunya tidak juga ketemu. Bawang Putih sudah hampir menyerah karena hari sudah mulai gelap. Ketika ia akan pulang, dari kejauhan ia melihat sebuah rumah. Bawang Putih berjalan ke rumah itu dan mengetuk pintu. Keluarlah seorang nenek penghuni rumah.
Oh, ada apa gadis cantik? Aku sedang mencari baju ibuku yang hanyut. Apakah nenek melihatnya? Oh, kebetulan tadi ketika aku sedang mengambil air di sungai, aku menemukan selai baju. Mungkin saja itu baju milik ibumu. Ketika bawang putih melihat baju itu, ternyata benar baju itu milik ibunya. Ia sangat berterima kasih kepada nenek itu. Karena hari sudah malam, nenek itu menyuruh bawang putih menginap dan bahkan tinggal di rumahnya selama 5 hari. Selama tinggal di rumah nenek itu, bawang putih sangat rajin. Nenek sangat senang kepadanya. Dan pada hari kelima ketika bawang putih akan pulang, nenek itu memberikan hadiah kepada bawang putih karena sudah membantunya bekerja membersihkan rumah. Bawang putih, ini ada 2 buah labu. Pilihlah salah satu untukmu. Bawang putih memilih labu yang kecil karena ia takut tidak kuat membawa yang besar. Setelah mengucapkan terima kasih, ia langsung bergegas pulang. Setibanya ia di rumah, bawang putih membelah labu itu. Ia langsung terkejut karena di dalamnya berisi intan permata dan berlian yang sangat banyak. Ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya sekaligus pertemuannya dengan nenek itu. Mendengar cerita bawang putih, ibu tirinya langsung menyuruh bawang merah pergi ke rumah nenek itu. Sebelum bawang merah pergi, ibunya berpesan, Bawang merah, pilihlah labu yang sangat besar. Di dalamnya pasti akan lebih banyak intan berlian. bawang merah pergi ke rumah nenek itu dan tinggal selama 5 hari. Namun sifat bawang merah sangatlah berbeda dengan bawang putih. Bawang merah sangatlah malas. Ia tidak pernah membantu pekerjaan nenek. Kerjaannya hanya makan, rebahan, dan tidur. Akhirnya karena merasa kesal, setelah 5 hari nenek menyuruh bawang merah pulang tanpa memberi hadiah labu. Bawang merah bertanya dengan ketus, Hai nenek tua, bukankah seharusnya engkau memberiku labu? Nenek itu kemudian memberikan labu yang besar kepada bawang merah. Maka tanpa mengucapkan terima kasih, bawang merah langsung bergegas pulang. Ia sangat senang karena mendapatkan labu yang lebih besar dari bawang putih. Setelah sampai di rumah, bawang merah dan ibunya segera mengusir bawang putih dari rumah. Tidak lupa mereka mengunci pintu dan jendela dari dalam. Hal ini agar tidak ada orang lain yang tahu isi dari labu besar yang dibawa bawang merah. Bersama ibunya, ia langsung membelah labu besar itu, dan terbayang dalam benak mereka intan permata yang berlimpah. Namun ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah intan permata seperti yang mereka bayangkan, melainkan ratusan dan puluhan kelabang, kalajengking, dan ular berbisa. Ratusan ekor binatang berbisa itu menyerang ibu dan bawang merah. Mereka pun mati digigit oleh binatang-binatang berbisa itu akibat terlalu tamak. Setelah kematian ibu dan saudara tirinya, bawang putih hidup sebatang kara. Walaupun demikian, karena bawang putih anak yang rajin dan baik, dia sangat disayangi oleh masyarakat di sekitarnya. Dia pun dapat hidup berbahagia. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, Kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah Kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu.
Tak hanya Rama, Kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke Kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, Kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari sini dan bertemu dengan induk kalian. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, Kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada Kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada Kancil. Setelah berjalan-jalan, Kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, Kancil berkata, Oh, rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekadar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, Kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan Kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri Kancil yang terlihat senang. Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami? Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai ini dan nanti akan aku hitung. Merasa senang mendengar kabar Kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman lainnya, buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan Kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjajar hingga membentuk jembatan. Sudah siap, Kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini. Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang, meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Itulah kisah Kancil dan para buaya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Kisah Putri Berambut Kaca.
Kisah pada zaman dahulu kala, terdapat kerajaan bernama Vistulina. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja dan ratu yang baik hatinya. Tak hanya itu, mereka juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan disukai oleh rakyatnya. Pada suatu hari, sang ratu melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Karena kecantikannya, sang raja memberi nama sang putri dengan panggilan Dandelia. Konon bagi sang raja, putrinya itu memiliki kecantikan layaknya bunga dandelion. Sang putri tumbuh dengan kecerdasan yang cemerlang dan kecantikan yang luar biasa. Bahkan istimewanya, rambut hitam sang putri terlihat berkilau menyerupai kaca. Setiap orang yang melihatnya pasti akan memberikan pujian dan kekaguman atas keindahan rambut sang putri. Benar-benar seorang putri berambut kaca. Komentar setiap rakyat. Sejak saat itu, seluruh rakyat memanggil sang gadis dengan panggilan putri berambut kaca. Kehidupan keluarga kerajaan Vistulina terus saja diberkahi dengan kebahagiaan dan hal-hal baik lainnya. Tak hanya keluarga sang raja, tapi juga seluruh rakyatnya. Sayangnya, ketentraman itu tak bertahan lama. Pada suatu hari, muncullah malapetaka di mana sebuah kebakaran besar membakar habis dan meluluhlantahkan kerajaan Vistulina. Seluruh warga pun panik dan terburu-buru berusaha menyelamatkan diri ke kerajaan tetangga, Alnicola, yang terletak tak jauh dari kerajaan Vistulina. Karena pergi dalam keadaan panik dan terburu-buru, mereka tak sempat membawa barang-barang berharga. Yang mereka bawa hanyalah pakaian yang melekat di badan mereka saja. Pada awalnya, dengan perasaan iba, Raja Alnicola menyambut warga kerajaan Vistulina dengan tangan terbuka. Dia tahu kalau kerajaan tetangganya itu baru saja tertimpa musibah. Ia sempat berpikiran kalau kerajaan tetangganya pasti akan melakukan hal yang sama jika musibah menimpa kerajaan Alnicola. Namun dengan banyaknya rakyat Vistulina yang meminta pertolongan tanpa membawa harta benda sedikit pun, Raja Alnicola pun mulai merasa kewalahan. Ia pun kemudian berterus terang kepada Raja dan Ratu Vistulina. Wahai tetanggaku, pemimpin kerajaan Vistulina, maafkan tetanggamu ini, karena aku tak bisa berbuat banyak. Sebenarnya, aku ingin bisa terus membantu wargamu, tapi kerajaanku juga membutuhkan uang. Rasanya, kami tak akan mampu kalau harus terus menanggung kehidupan seluruh rakyat Vistulina. Hal itu rupanya juga sebenarnya menjadi kekhawatiran Raja Vistulina. Duhai pemimpin kerajaan Alnicola, seharusnya kamilah yang meminta maaf karena sudah banyak membebanimu. Namun kami juga tidak tahu harus berbuat apa, karena kami sendiri juga membutuhkan banyak dana untuk kembali membangun kerajaan. Baiklah kalau begitu, bolehkah kami mengajukan usul Raja Vistulina? Tentu saja, aku pasti bersedia menerima usulan darimu, Raja Alnicola. Kemarin, permaisuri dari kerajaan Merulius datang berkunjung kemari. Ketika melihat rambut kaca Putri Dandelia, ia begitu terpesona akan keindahannya. Ia bahkan bersedia membayar mahal, asalkan bisa mendapatkan rambut seindah milik Putri Dandelia. Jadi, pikirku, bagaimana kalau... Baiklah, aku paham. Coba, nanti aku akan merundingkannya dengan putri sematawayangku. Belum sempat Raja Alnicola menyelesaikan ucapannya, Raja Vistulina langsung memotong pembicaraan. Ketika bertemu dengan Putri Dandelia, Raja Vistulina langsung mengungkapkan
tentang masalah yang terjadi pada kerajaan mereka. Kemudian, sang raja juga menceritakan tentang kunjungan permaisuri kerajaan Merulius dan ketertarikannya pada rambut sang putri. Namun sayangnya, sang putri menolak tawaran itu. "Tidak, ayah, tidak mau. Aku tidak mau menjual rambutku, bahkan kepada permaisuri kerajaan Merulius sekalipun." Tapi sayang, hanya rambut kacamu yang bisa menyelamatkan kerajaan kita. "Tetap saja, tidak, ayah. Aku tidak mau kehilangan rambut kacaku." Setelah mengucapkan hal itu, Putri Dandelia langsung kembali masuk ke kamarnya sambil menangis. Meskipun begitu, Raja dan Ratu Vistulina tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka tak ingin menyanyiakan peluang ketika ada cara untuk menyelamatkan kerajaan mereka kembali seperti semula. Mereka berdua kemudian menyusun sebuah rencana untuk bisa mendapatkan rambut kaca sang putri. Malam harinya, seperti biasa, sang putri tertidur dengan pulas. Ia sama sekali tidak menyadari ketika ada yang mengadap-adap masuk ke dalam kamarnya. Ia baru terbangun dan terkejut ketika ada tangan yang menyentuh bahunya. Putri Dandelia pun langsung tersentak dan terbangun dari tidurnya. Begitu tersadar, ia langsung berteriak kencang. "Tidak, kumohon, jangan sentuh rambut kacaku." Setelah benar-benar terbangun, betapa terkejutnya Putri Dandelia ketika mendapati ayahnya yang memegang bahunya. Rupanya Raja Vistulina berencana untuk memotong rambut kaca Putri Dandelia ketika sang putri terlelap. Sayangnya, raja itu kini hancur. Sayangnya, rencana itu kini hancur berantakan karena sang putri terlanjur bangun dahulu. Sejak insiden itu, Putri Dandelia menjadi semakin tidak mempercayai kedua orang tuanya lagi. Ia pun menjadi khawatir jika suatu hari nanti Raja dan Ratu akan berhasil memotong rambutnya ketika ia tengah terlelap. Oleh karena itu, Putri Dandelia memutuskan untuk secara diam-diam melarikan diri dari istana. Setelah keluar dari lingkungan istana, ia terus saja berjalan jauh. Di sepanjang perjalanan, setiap orang langsung mengenali sang putri dari rambutnya yang berkilau bagaikan kaca yang tertimpa cahaya matahari. Dan setiap orang yang mengenalinya selalu memberinya hormat. Bahkan beberapa anak kecil yang berpapasan dengannya pun memberikan pujian. Wah, rambut kakak terlihat sangat indah, ucap seorang anak yang tiba-tiba berdiri di hadapan Putri Dandelia. Sang putri hanya tersenyum mendengar pujian itu. Secepat kedatangannya di hadapan Putri Dandelia, anak kecil itu mendadak langsung pergi berlari begitu saja. Ketika sang putri masih terkejut melihat kedatangan dan kepergian sang anak kecil yang begitu tiba-tiba, mendadak anak itu kembali muncul bersama teman-temannya. Sang anak kecil yang sebelumnya datang memberikan pujian pun terlihat memamerkan kecantikan Putri Dandelia pada teman-temannya. Semua teman-teman si anak kecil pun terlihat terkagum-kagum akan keindahan rambut Putri Dandelia. Di sisi lain, sang putri justru terlihat tertegun ketika melihat anak-anak kecil itu. Alasannya karena mereka terlihat sangat kurus, wajahnya pucat, dan bajunya sobek-sobek. Bahkan Putri Dandelia merasa kalau mereka sepertinya kelaparan. Tanpa sadar, air mata Putri Dandelia mulai berjatuhan. Hatinya begitu tersentuh melihat penderitaan warganya. Ia pun menjadi tersadar bahwa keinginan ayahnya untuk memotong dan menjual rambut kacanya, khususnya demi kehidupan para warga kerajaan Vistulina. Putri Dandelia pun langsung berpamitan pada anak-anak itu dan berlari sekencang mungkin ke arah istana. Sesampainya di istana, ia langsung menemui ayahnya.
Ayah, maafkan aku. Aku salah karena egois. Kini, ku persembahkan rambut ini demi kemakmuran rakyat Vistulina. Saat itu, sebenarnya Putri Danelia sudah memotong rambut kacanya sendiri. Ia hanya menyisakan rambutnya sependek mungkin di kepalanya. Rambut yang sudah ia potong itu sudah diikat dan diserahkan kepada sang ayah. Melihat hal itu, tentu saja Raja Vistulina langsung terkejut. Ia tak menyangka putrinya akan tersadarkan dan bersedia menyerahkan rambut kacanya demi kesejahteraan rakyat mereka. Tanpa menunggu lama, Raja Vistulina segera membawa rambut kaca itu ke kerajaan Merulius untuk menjualnya pada sang permaisuri. Dengan penuh kebahagiaan, sang permaisuri membayar rambut kaca itu dengan sekantung uang emas. Raja Vistulina membawa uang emas tersebut kembali ke kerajaannya, kemudian mulai mengatur segala macam hal yang diperlukan untuk membangun kembali negerinya. Menariknya, keesokan harinya, ketika Putri Danelia bangun tidur, ia terkejut karena rambutnya kini sudah kembali panjang seperti semula. Setelah bangun, ia langsung berlari keluar kamar dan mendatangi ayahnya. Ayah, coba lihat. Ketika aku bangun tidur, mendadak rambutku sudah panjang lagi seperti dahulu. Ucap Putri Danelia dengan penuh kegembiraan. Raja Vistulina pun turut serta merasa bahagia. Baguslah kalau begitu putriku. Pasti semua itu berkat kebaikan dan ketulusan hatimu. Dari hal itu, Putri Danelia dan Raja Vistulina mendadak memiliki pemikiran cemerlang. Setiap hari, Putri Danelia akan memotong rambut kacanya. Kemudian rambut itu akan dijual kepada kerajaan-kerajaan tetangga yang tertarik. Kabarnya beberapa permaisuri menggunakannya sebagai rambut palsu atau hiasan mahkota. Di pagi harinya, rambut Putri Danelia akan kembali panjang seperti semula. Dan pada siang harinya, seperti hari sebelumnya, rambut kaca sang putri akan dipotong dan dijual untuk kerajaan tetangga yang berminat dengan harga beberapa keping emas. Pada akhirnya, ide tersebut bisa membantu kerajaan Vistulina bangkit dari keterpurukan. Secara perlahan, istana kembali dibangun dengan indah dan rumah-rumah warga juga dikembalikan seperti semula. Bahkan dengan hasil menjual rambut kaca tersebut, seluruh warga kerajaan Vistulina bisa kembali mendapatkan kemakmurannya. Tak lupa, Raja dan Ratu Vistulina juga mengembalikan beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh Raja Alnicola selama ini. Berkat hal itu, kerajaan Alnicola pun kembali meraih kejayaannya seperti semula sebelum hartanya habis untuk membantu warga kerajaan Vistulina. Kini semakin banyak orang yang merasa kagum dengan dan mencintai Putri Danelia, karena rupanya sang putri tak hanya memiliki wajah rupawan dan rambut yang berkilau, tapi hatinya juga indah dan bening layaknya kaca. Begitulah kisah Putri Berambut Kaca. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, khususnya jika berhubungan dengan membantu orang lain. Yakinlah kalau suatu saat Tuhan Yang Maha Esa pasti akan membalas ketulusan hatimu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sama halnya seperti ketulusan yang ditunjukkan oleh Putri Danelia. Kisah pencarian peti harta kerajaan. Pada zaman dahulu, ada seorang pria bernama Ahmed dan istrinya bernama Jamel. Ahmed tidak kaya dan tidak mempunyai keahlian. Ia hanya memiliki sebuah sekop. Ia mengandalkan hidupnya dari menggali tanah dan mendapat sedikit upah dan untuk Ahmed itu sudah cukup, namun tidak demikian dengan Jamel, karena Jamel ingin menjadi orang kaya.
Jamil suka pergi ke tempat pemandian umum dan mengobrol dengan teman-temannya. Pada suatu hari, Jamil pergi ke tempat pemandian, namun penjaga pintu tidak mengizinkannya masuk karena istri peramal kerajaan menyewa seluruh tempat itu. Jamil pun pulang dengan kesal. Saat Ahmed pulang, Jamil menceritakan kejadian siang itu dan berkata bahwa Ahmed harus menjadi peramal. Esok harinya, Ahmad menjual sekopnya dan membeli sebuah dadu, papan peramal, dan jubah. Ia kemudian duduk di pasar di dekat pemandian. Istri seorang menteri baru saja keluar dari pemandian. Ternyata ia kehilangan cincin permatanya di pemandian itu. Ia mendatangi Ahmed dan memintanya untuk mencari cincinnya. Ahmed lalu melemparkan dadu, lalu berkomat kamit dan bergumam. Ia bingung apa yang harus dikatakannya. Kemudian ia melihat sebuah lubang di lengan baju istri menteri itu. Tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Ia lalu berkata bahwa ia melihat sebuah lubang. Ahmed kebingungan melihat istri menteri itu tersenyum dan kembali ke tempat pemandian. Tidak lama kemudian, wanita itu kembali lagi dan memperlihatkan cincin bertatakan batu permata besar di jarinya. Kemudian, istri menteri itu memberi Ahmed sebuah koin emas. Ahmed hampir tidak dapat mempercayai keberuntungannya. Ia kemudian pulang dan memberikan koin itu kepada Jamil. Ia kemudian menjelaskan kepada Jamil bahwa ia tidak mau menjadi peramal lagi. Pada malam harinya, ada 40 orang perampok mencuri 40 peti harta di ruang penyimpanan harta kerajaan. Esok harinya, raja memanggil peramal kerajaan dan semua pembantunya. Semua alat ramal mereka gunakan, namun mereka tidak dapat menemukan peti-peti harta itu. Raja pun memerintahkan agar mereka dipenjarakan. Raja kemudian teringat bahwa seorang peramal berhasil menemukan cincin istri salah seorang menterinya. Ia memerintahkan untuk memanggil Ahmed. Ahmed menghadap dengan tubuh gemetar ketakutan karena tidak tahu cara menemukan harta yang dicuri itu. Raja pun ingin Ahmed menemukan harta itu dan pencurinya. Ahmed pun berpikir bagaimana ia dapat mengulur waktu. Lalu Ahmed berkata bahwa ia membutuhkan waktu 40 hari. Raja pun kemudian menyetujuinya dan Ahmed boleh kembali 40 hari kemudian. Namun bila Ahmed gagal, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Salah seorang pencuri ternyata adalah pelayan istana. Ia mendengar pembicaraan Raja dan Ahmed dan melaporkannya kepada kepala pencuri. Kepala pencuri itu kemudian menyuruhnya memata-matai Ahmed. Pelayan itu naik ke atap teras rumah Ahmed dan mendengarkan apa yang terjadi di rumah itu. Ahmed pulang dengan gelisah. Setiba dia di rumah, ia mengambil 40 butir kurma kering dan menaruhnya dalam mangkuk. Ahmed akan memakan kurma ini satu persatu setiap hari, sehingga ia tahu kapan ia harus menghadap sang baginda. Pencuri yang berada di atap lalu menghadap kepala pencuri dan melapor. Keesokannya, dua pencuri mendengarkan dari atas teras rumah Ahmed. Ahmed mengambil kurma yang kedua. Kedua pencuri itu hampir jatuh dari atap. Mereka segera melapor kepada pemimpinnya. Sang pemimpin pencuri kembali menyuruh 3 orang pergi ke rumah Ahmed esoknya. 4, 5, 6, 7, begitu seterusnya hingga hari ke-40. Pada hari ke-40, Ahmed mengambil mangkuk kurma sambil menghela nafas panjang. Ia masih belum tahu jawaban apa yang harus ia berikan kepada raja. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Ahmed membuka pintu dan di depannya 40 orang pencuri berlutut dan menyembah. Ahmed berpura-pura berpikir ke-40 orang pencuri itu terus memohon-mohon dan menyembah-nyembah agar tidak diserahkan kepada raja.
Ahmed pun menyuruh mereka harus segera mengembalikan semua barang yang sudah dicuri. Kepala pencuri itu berjanji akan mengembalikannya, lalu mereka segera pergi. Tak berapa lama, datanglah 2 orang pengawal untuk menjemput Ahmed. Di hadapan Raja, Ahmed pun berkata kepada Raja bahwa ia hanya dapat menjawab salah satu, di mana harta itu atau siapa pencurinya. Raja sebenarnya kecewa, namun ia terpaksa memilih agar Ahmed mengatakan di mana ke-40 peti harta itu. Ahmed mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Kemudian ia menggerak-gerakkan tangannya seperti menari. Mulutnya bergumam keras, namun tidak ada seorang pun mengerti apa yang digumamkannya. Kemudian Ahmed menyuruh Baginda untuk melihat ruang penyimpanan harta, karena peti-peti itu sudah kembali ke tempat semula. Raja mengajak menteri-menterinya memeriksa, dan benar saja peti-peti itu sudah kembali dan tetap utuh isinya. Raja kemudian menghadiahkan sebuah peti harta kepada Ahmed. Kemudian Ahmed pulang ke rumahnya dengan perasaan bahagia tiada kira. Ia sudah menjadi kaya raya, dan Jamel istrinya tidak perlu memaksanya lagi menjadi peramal.